Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Senang sekali kalau Tuhan izinkan kita boleh jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai tanda kita hidup bergantung kepada Tuhan dan selalu rindu dituntun oleh Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, sebab kehidupan kami selalu terpelihara di dalam kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap kami, baik hamba-Mu, tapi juga semua jemaat-Mu yang mengikuti renungan harian keluarga ini. Supaya firman diberitakan dalam tuntunan Tuhan, dan semua kami yang mengikutinya mengerti, memahami, memberlakukan firman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini dari Yesaya pasal 58 ayat 4 dan 5. Yesaya pasal 58 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Demikian bacaan Alkitab. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga hari ini, melakukan puasa dengan benar. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang pengajar Alkitab bernama Arthur Wallis mendefinisikan puasa sebagai berikut. Berpuasa menandakan adanya kesungguhan pada orang yang menaikkan permohonan doanya dan memperkuat seruan di hadapan Allah. Orang yang berdoa sambil berpuasa menyatakan bahwa dirinya sungguh-sungguh memohon. Sedangkan puasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai tindakan yang menghindari makan dan minum dengan sengaja. Umat Kristen melakukan puasa untuk meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain, puasa juga kerap dilakukan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Berpuasa juga merupakan tanda kerendahan hati dalam ketulusan kepada Tuhan. Bacaan kita hari ini mencatat bahwa umat Israel berpuasa, tetapi puasa mereka tidak diindahkan oleh Tuhan. Rupanya mereka keliru dalam berpuasa. Puasa mereka tidak dibarengi dengan tindakan atau perilaku hidup yang benar. Mereka berpuasa, tetapi mereka berbantah satu dengan yang lain, berkelahi, dan memukul dengan tinju sesamanya. Mereka menyatakan mengasihi Tuhan, namun mengabaikan kasih terhadap sesama.
sehingga puasa mereka tidak diindahkan Tuhan. Ternyata puasa yang benar bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi bagaimana mampu menahan diri dari keinginan melakukan apa yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman ini mengingatkan kita untuk benar-benar mentaati dan melakukan perintah ketetapan Tuhan dengan baik dan benar. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mampu mengendalikan diri dari segala jenis kejahatan, dan terus mempraktekkan hidup yang lebih baik, rukun dan damai, saling menolong, menghibur dan menguatkan satu dengan yang lain. Tentu dimulai dalam hidup keluarga, persekutuan umat, dan bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan bagi kami. Biarlah kebenaran firman ini benar-benar kami mengerti, kami pahami. Sehingga dalam kehidupan beriman kami dapat mengendalikan diri dari segala jenis kejahatan, dan kami melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana yang Engkau kehendaki, bahwa kami berpuasa dalam kerendahan hati, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang tidak Engkau kehendaki. Mampukan kami untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami, pribadi, keluarga, dan dimanapun Engkau mengutus kami pergi dan berada. Supaya melalui kami dapat menghadirkan kerukunan, kedamaian, ketentraman, karena kami mewujud nyatakan kasih kepada Tuhan, tapi juga kasih terhadap sesama kami. Semua yang mengikuti renungan harian keluarga di hari ini, kiranya Tuhan memberkati pribadi dan keluarga mereka, memberkati pelayanan dan pekerjaan serta pengabdian masing-masing. Kalau ada dalam berbagai sukacita iman, Tuhan kuduskan dan Tuhan tambah-tambahkan berkat. Kalau ada dalam berbagai pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Diberkati juga tim multimedia Gemi Bukit Moria Rike dalam kesetiaan melayani Tuhan melalui studio Gemi Bukit Moria Rike dalam renungan harian keluarga, dan bahkan memberkati semua program pelayanan di Jemaat Gemi Bukit Moria Rike dan program pembangunan fisik gedung gereja. Kami juga memohon Engkau berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati pemerintah kami. Biar semua kami umat Tuhan terjaga, terlindungi oleh kuasa Tuhan, jauh dari penularan virus corona. Kami dapat beraktivitas dengan baik karena meyakini ada tangan kasih Tuhan yang selalu menopang, menjaga, menyertai dan memberkati kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang selalu taat dan setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari Gemi Bukit Moria Rike. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.